bisa nanti refill lagi setelah teman-teman berlangganan lagi. Kayak gitu. Tapi kalau yang belum pro, dia habis 400 kali misalnya, ya udah 400 kali itu udah nggak bisa dipakai lagi Canva-nya. Media ajaibnya. Kayak gitu. Oh, berarti tetap ada peringatan ya kalau udah habis, Kak? Nanti ada tulisannya di sini. Udah nggak bisa lagi pokoknya. Limit begitulah, aku kurang lupa. Waktu itu pernah pokoknya sampai habis. Nanti ada penjelasan. Jadi teman-teman udah nggak bisa mencet buat lagi nih, udah nggak bisa nanti. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman terkait buku Izin dongeng? tanya, Kak. Boleh. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, boleh. Gimana? Kan kemarin udah beli e-book tuh dari Kakak, tapi nggak boleh disalin link. E-book yang mana, Kak? Yang satu paket itu loh, Kak. Kenapa? Nggak boleh disalin link maksudnya gimana? Kan kita mau masukin ke LINK tuh, tapi nggak boleh disalin link gitu kan. Mau masukin ke link itu kan, ke Linkit kan harus salin link gitu, Kak. Kakak lagi mau masukin satuan atau bundling? Mau masukin satuan pun nggak boleh, bundling pun nggak boleh, jadi aku nggak ngerti, Kak. Ya udah, coba nanti kakak screenshot dulu deh ya. Kakak screenshot dulu ke aku biar aku tahu kendalanya, soalnya teman-teman yang lain sih nggak ada masalah sih. Oh, oke, Ya, Kak. jadi biar aku tahu detailnya di mana, salahnya di mana. Kayak gitu. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tanya. Iya, boleh. Kak, tadi ukuran berapa ya? Ukuran buku dongeng. Iya. Ukuran buku dongeng itu teman-teman pas masuk di sini ya. Jadi pertama kali banget mau bikin itu kita nggak kayak bikin worksheet, nggak pakai template. Jadi kita langsung nentuin ukuran kertas dari sini nih. Nih ya, klik aja di sini. Nanti pilih 20 x 20 cm aja. Ada ukuran lain, cuman ini aku udah cek. Inilah ukuran standar buku dongeng teman-teman ya. Ukuran paling sering banyak dipakai. Kayak gitu. Jadi aku putuskan ya inilah yang aku kasih tutorial ke teman-teman. Di 20 x 20. Gitu. Tapi sekali lagi ya, ini bukan ukuran pasti. Ada juga orang yang pakai A4 juga ada. Jadi tergantung versi dongengnya teman-teman. Begitu. Seperti itu. Oke, Kak, siap. Makasih. Ya. Ada lagi teman-teman terkait dongeng dulu ya. Iya. Habis ini aku mau tanya, Kak. Iya, boleh. Mungkin saya dulu atau siapa dulu? Siapa Sweet? Ayo. Silakan. Sorry. Oke, saya dulu ya, Kak. Ya, boleh. Siapa lagi? Ya, boleh. Silakan. Kalau cara promosinya coba Kak dibahas, Kak. Oke, nanti ya. Aku ini lagi masih nanya dulu nih yang tentang buku dongeng dulu. Udah clear atau belum? Kalau udah clear baru nanti aku Oke, berarti saya dulu. Iya, boleh. Tadi kan pas masuk itu kan media ajaib ya. Nah, terus pas dapat gambarnya itu di halaman pertama, masukin promnya yang dari ChatGPT itu masuk tulisannya kemana itu? Kan kalau media ajaib itu kan video sama foto ya masukinnya ya. Video sama foto. Kalau ini kan ada nih gambar, grafis, video. Tergantung kakak mau carinya apa. Nih yang ada di sini nih. Kan ini bisa ditentuin dulu. Nah tadi karena aku nyarinya gambar ya aku pilihnya gambar. Gitu. Maksud kakak gimana? Nah pertanyaan sorry kalau aku nggak nyambung. Iya pas aku klik media ajaib itu terus kayak keluar galeri gitu loh, Kak. Media ajaib keluar galeri. Kakak udah buka aplikasi belum? Iya kayak belum? itu kayak pilih. Iya ini di Canva. Udah dari aplikasi udah cari media ajaib. Iya saya klik media ajaib. Bentar aku ulangi lagi. Nanti kan kopi yang dari video. Bentar salah. Video ajaib yang aku pencet tadi. Jadi nanti kakak kopinya dari sini nih. Di bagian deskripsinya itu yang ditaruh di media ajaibnya. Kayak gitu. Tinggal tempel di sini udah. Cari tuh. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain nih biar masih ada waktu buat jelasin cara promosi sedikit lah. Kak, aku tanya sedikit. Boleh. Iya. Kak, kan kemarin aku sempat buat cerita dongeng pakai media ajaib. Okay. Nah, ternyata
ada elemen-elemen atau ada gambar-gambar yang aku maksudkan di cerita dongeng itu yang aku nggak tahu. Terus udah selesai nih ceritanya, terus aku mau unduh. Itu biasanya ada yang tertulis di bagian bawah kalau ada gambar gambar yang produknya bisa terunduh. Nah, aku lihat kan gambar-gambar. Setelah aku lihat, ini gambar-gambar yang pro itu terhapus dan aku udah ganti gambar itu nggak bisa terunduh, Kak. Itu gimana ya? Udah diganti ke yang free elemennya. Nih, Udah. ya udah aku ganti semua. Tapi tetap nggak bisa di save. Karena nggak bisa, karena kan tetap masih ada gambar yang di bagian bawahnya kan biasa kalau kita mau mengunduh ada gambar yang kan muncul di bagian itu ya Kak. Terus udah hapus ada muncul itu nggak bisa Kalau terunduh, harusnya Kak. gini, kalau misalnya teman-teman tuh pakai Canva-nya belum pro, memang untuk berarti nanti pada saat save-nya itu kendala, pasti nggak akan bisa di save tuh, karena teman-teman pakai elemen yang belum yang pro, sementara Canva-nya teman-teman masih free gitu. Coba diperhatiin mana yang sudah masih nyangkut, mungkin ada elemen-elemen yang pro yang kakak pakai, mungkin ada 1-2 yang nyangkut kali nggak kelihatan. Udah Kak, aku udah hapusin semua. Atau yang coba nyangkutnya ininya font, karena font juga ada yang pro teman-teman ya, mungkin kakak Iya. pakai font yang pro kali. Oh iya Kak, nanti aku cek lagi. Iya. Karena kan tetap bagian bawahnya kan ada kelihatan yang masih pro atau yang masih pro kan tetap ada kelihatan di bawah tuh ya kan Kak. Iya, betul. Diunduh kan Jadi dipastiin dulu semuanya. Harusnya sih kalau udah nggak ada sih aman sih, soalnya aku pernah dulu waktu awal-awal bikin buku dongeng tuh memang nggak pakai pro, bisa tuh pakai elemen-elemen yang free dan bisa di save gitu. Iya Kak, sayangnya ini jadi tapi nggak bisa ke. Ya udah, kalau nggak nanti kakak screenshot aja pas nge-save ya, nanti kirim ke aku, coba Ya. nanti aku lihat ya. Oke, iya Kak. Ya. Makasih Kak. Oke. Ada lagi nggak teman-teman terkait buku dongeng nih? Kalau nggak ada, aku coba jelasin yang lain. Udah aman ya? Aman-aman Kak. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi setelah ini sebenarnya aku malam ini cuman ngebahas topiknya tentang buku dongeng. Cuman karena belum sejam juga, jadi masih ada waktu. Aku coba bantu teman-teman untuk Malam Kak. malam. Iya, kenapa Kak? Ada yang mau ditanyain dulu? Ini mau tanya dong Kak, yang dari awal dia GPT itu kan lain sama Canva ya Kak? Iya, betul, beda. Itu tentuin ukuran kertasnya itu dari mana Kak, kalau lewat HP? Sama kok ya. Gini teman-teman, tadi sebenarnya dari step awalnya kalau ketinggalan sudah aku rekam. Jadi nanti kalau kakak mau praktek, aku share nih nanti rekamannya ke grup gitu. Tapi kalau kakak nanya untuk ukuran kertasnya, masuk pertama kayak gini ke halaman Canva, pilih nih ukuran khusus gitu Oh iya. ya. Cuma nanti lebih detailnya lengkapnya udah aku rekam kok ya. Zoom ini sudah aku rekam, jadi teman-teman yang ketinggalan tetap bisa akses videonya. Nanti besok aku share, tapi besok ya. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Kak. ya sama-sama. Nah teman-teman, untuk aku mau coba bahas sedikit ya, preview buat promosi nih, karena itu poin yang paling penting menurut aku. Jadi mau aku bahas tentang topik apapun, pasti aku usahain ada nyambung ke bagian step promosi ini gitu. Nah yang pertama-tama banget teman-teman, mungkin di sini masih rata-rata lah pasti pada masih bingung, nggak tahu tuh produknya teman-teman mau dibeli siapa yang beli, nggak tahu mau jualnya ke siapa, cara promosinya gimana, nentuin target marketnya gimana. Nah ini aku mau kasih clear teman-teman dulu, biar samain persepsi dulu, biar teman-teman clear gitu ya terkait target market. Karena udah aku sering tanyain juga, kalau udah mau mulai konten itu pasti teman-teman yang sudah coba, aku udah siap ngonten gitu ya, aku udah siap cara promosinya gimana, pasti aku tanya yang paling pertama itu, kakak target marketnya mau kemana. Itu dulu yang harus aku tanyain ke teman-teman, karena memang itu unsur yang paling penting ya. Nanti ini di luar teman-teman yang punya keahlian. Kalau teman-teman punya keahlian, produknya spesifik, misal kayak teman-teman ngejualin
apa yang spesifik itu, aku kasih contoh salah satu member bimbingan aku deh yang punya bikin boneka rajut. Dia sudah punya target market sendiri buat orang-orang yang suka merajut yang akan membeli produk digitalnya dia. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu yang udah spesifik, teman-teman tahu yang ngebelinya itu siapa-siapa, nah itu nggak perlu nentuin lagi target marketnya, tinggal aku bantuin arahin. Nah, pertanyaan ini biasa aku tanyain buat teman-teman yang suka masih bingung, ini produknya sama kayak aku tapi nggak tahu nentuin target market. Dan teman-teman yang kedua, mohon maaf ya, bukan yang nggak punya keahlian, tapi kalau aku tanyain ya nggak ada kak, aku samain aja kayak kakak. Nah, sering tuh aku dapat jawaban kayak gitu setiap aku tanya, kakak kira-kira ada hobi punya produk digital yang mau dijual nggak selain dari aku. Nah, biasanya teman-teman rata-rata ngejawabnya samain aja kayak kakak dulu, aku ikutin kakak aja, apa yang kakak jual aku jual aja dulu. Nah, rata-rata karena teman-teman, kalau terkhusus buat teman-teman yang berpikir seperti ini ada dua jawaban yang bisa teman-teman pilih ya. Yang pertama, dari jenis produk aku itu teman-teman punya target market itu ke orang yang mau beli produknya teman-teman. Beli aja, beli maksud itu buat dipakai, udah berhenti ya. Itu ada satu target marketnya yang kayak gitu. Ada lagi target market kedua, ini adalah orang yang mau beli dari teman-teman produknya kemudian untuk dijual lagi. Oke, sampai sini paham dulu teman-teman? Coba open mic dulu, komen salah satu dua orang. Paham kak. Paham ya? Paham. Oke, jadi buat teman-teman yang gak ngerasa kak, aku ngikutin kakak aja, aku gak punya hobi, aku gak punya keahlian, nah inilah target market ya teman-teman. Tinggal teman-teman tentuin dulu dari awal. Ya, pilih salah satu, nggak bisa jawab kak aku dua-duanya aja, emang nggak bisa. Jangan nanya aku kayak gitu lagi ya, karena nggak bisa teman-teman. Konten itu lebih bagusnya pilih satu target market terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kontennya teman-teman spesifik. Semakin spesifik kontennya, target marketnya lebih gampang kebentuk, lebih gampang ngejualin produknya. Gitu ya. Jadi nanti tentuin dulu nih teman-teman, mau produknya mau yang jual ke yang pakai produknya aja atau ke yang jual lagi produknya. Kalau yang kejual lagi produknya, perlu diingat ini bukan aku ngajarin teman-teman untuk jualan kelas, enggak. Oke? Kenapa aku bilang enggak? Karena enggak semua orang mampu, enggak semua orang punya ilmunya, dan aku juga enggak ngarahin teman-teman ke situ. Ya, aku nggak mau teman-teman jadi orang yang tidak bertanggung jawab, yang nanti jual-jual bimbingan tapi yang beli produknya teman-teman ditinggalin begitu aja. Jangan ya. Kalau teman-teman nanti belajar sama aku seiring waktu sudah berkembang, udah tahu ilmunya, bisa sharing ke orang lain, itu nanti berbeda cerita. Tapi kalau buat sekarang, cuman dua pilihan ini aja. Jadi teman-teman pilih dulu ya, kira-kira mana yang paling oke. Kalau teman-teman nanya kak, prospeknya paling oke yang mana? Kalau buat aku, kalau aku boleh jujur, yang kedua ya teman-teman, yang ke orang jual lagi. Kenapa? Memang nggak bisa dipungkiri, marketnya itu lagi gede banget, lagi banyak banget yang mau beli, cari produk digital karena dia nggak bisa bikin, dia mau jualan, tapi dia beli dulu dari orang. Gitu, ngerti ya teman-teman ya maksud aku ya. Kalau yang pakai ada nggak yang beli kak? Ada banget teman-teman. Udah banyak kok yang ngebuktiin juga mereka ngejualin ke orang yang beli cuman mau pakai produknya toh, itu juga udah banyak. Dan aku di awal juga pakai cara itu, cuman memang nggak pakai konten promosinya ya, pakai sosial media yang lain, pakai teknik yang lain ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutin kayak aku dari awal jual ke yang pakai dulu deh kak, ya kita pakai platform yang berbeda. Berarti yang pertama teman-teman harus siap melalui proses promosi di status. Di status itu nggak gampang teman-teman, butuh kesabaran ekstra ya. Nggak ada yang instan, karena kan kita ngejualin produk itu yang rata-rata orang tuh pada nggak tahu ini apaan sih, udah gitu kita ngejualin file doang lagi gitu ya. Kalau teman-teman nggak bener jelas ngejelasinnya, nggak ngasih tahu cara pakainya yang detail, nggak rajin promosi, itu pasti teman-teman nggak akan pernah dapat pembeli gitu ya. Jadi teman-teman tentuin dulu mulai dari sekarang mana yang kira-kira memungkinkan teman-teman lakukan, dijalanin dulu, konsisten dulu. Seperti itu. Sekali lagi nggak ada hasil yang instan ya teman-teman, karena aku pun berproses sampai hari ini udah jalan hampir 6 bulan gitu. Kalau teman-teman nanyain kak yang cepet aja deh biar aku cepet pecah telur, biar cepet jualan, nggak bisa. Teman-teman mau yang pilih yang pertama, harus rajin ngenalin produknya, nyepilin produknya, manfaat produknya. Mau yang kedua, teman-teman harus kuat brandingnya, karena orang beli dari teman-teman produk yang bisa dijual itu karena dia percaya sama teman-teman, bukan karena rata-rata ada sih yang butuh tapi nggak selalu, karena dia percaya aja sama yang ngejualin. Begitu ya teman-teman, kira-kira sampai sini paham nggak?
Ayo, Paham, Kak. paham ya? Oke. Nah, terkhusus kalau buat temen-temen yang target marketnya yang ya udah Kak, aku yang kepake aja. Kontennya seperti apa? Nanti teman-teman kontennya seperti ini nih. Jadi jangan bikin konten lagi tentang bentar, aku lupa lagi kerja. Bentar ya, guys. Oke. Nah, nih buat teman-teman yang target marketnya ke yang pakai doang, nanti kontennya seperti ini. Nih. Oke, jadi di sini nanti teman-teman pakai konten tips parenting aja. Kayak ginilah konten yang akan teman-teman sharing. Nah, nih ya, ini sering aku mention juga di live aku. Jadi inilah konten yang harus teman-teman buat. Kenapa? Karena ini cuma satu-satunya cara teman-teman bisa menyaring orang tua gitu yang butuhin informasi tentang anaknya, cari solusi buat permasalahan anaknya itu dari konten edukasi yang teman-teman sajikan. Kayak gitu. Nanti misalnya teman-teman udah dapat followers, pasti aku bisa bilang 99% orang yang ngefollow teman-teman itu yang memang membutuhkan informasi ini, yang memang punya anak juga, yang lagi pengen tahu informasi setiap hari tentang seputar parenting. Bukan lagi orang yang asal-asalan klik follow aja, bukan lagi orang yang masih SMA, masih sekolah tiba-tiba ngefollow akun parenting seperti ini. Ya, kalaupun ada itu selisihnya 1% menurut aku, mungkin dia nyasar atau ya kadang kan suka ada begitulah ya. Nah, itu kemungkinan 1% aja. Tapi 99%-nya aku yakin yang follow teman-teman itu dengan kesadaran penuh karena dia ngelihat teman-teman suka sharing tentang seputar tips-tips orang tua dan anak, dan pasti posisinya mereka lagi punya anak nih teman-teman, gitu ya. Nah, dari situ baru teman-teman bisa jualin produk digital anak-anak buat mereka. Nah, kayak gini nih modelnya ya. Dia jual apa tuh? Ebook parenting, paduan stimulasi. Jadi masih yang nyambung sama apa yang suka di sharing sama dia setiap hari dari kontennya dia. Nanti untuk cara bikin konten jualannya dari apa namanya, dari konten begini aku spillnya di minggu depan aja ya, karena kan itu lebih detailnya nanti di minggu depan. Nah, cara bikin konten kayak gini gimana Kak? Nih teman-teman pakai Canva ya, juga sih sebenarnya pakai ChatGPT, tapi kalau mau pakai Canva nanti masuknya ke sini aja, cari tips parenting. Jadi kita masuknya nge-branding akun kitanya itu pakai konten-konten seperti ini. Ketik di sini tips parenting juga, nanti dia muncul tuh template-template tips parenting. Baru misal teman-teman pilih nih satu tema, kemudian diedit ya, jangan kayak gini teman-teman posting, harus diganti sesuai apa yang teman-teman mau bahas. Oke, cara tahu topiknya nanti aku bahas detailnya di minggu depan aja ya. Jadi nanti teman-teman pakainya kayak gini, tinggal diedit. Misalnya cari topiknya dari ChatGPT atau dari referensi dan tips parenting lainnya juga boleh. Kalau mau dari ChatGPT, misal teman-teman tahu dulu nih kayak gini. Bentar. Karena memang giliran minggu depan tuh dari awal, dari baru mulai itu aku memang ngejelasin tentang apa sih ini namanya? Tentang konten, cara konten, bikin konten kayak gitu ya. Seputar strategi marketing tuh bahasnya minggu depan. Gilirannya gitu maksud aku. Nah, nanti teman-teman di sini cari aja topik apa. Misal teman-teman udah tahu target marketnya, nanti dispesifikin, baru cari tema topik yang sesuai sama target marketnya teman-teman. Misal, nah kalau teman-teman bikin konten tentang parenting, aku saranin teman-teman pakai ide dari ChatGPT ya, karena kan dia isi kontennya itu cuman tertulis aja kayak ide-ide seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau pakai ChatGPT. Kalau buat konten-konten selain ini, aku nggak saranin teman-teman untuk bikin pakai ChatGPT. Karena kalau kenapa pakai ChatGPT ya, karena teman-teman kan bingung nih, aku nggak punya ide Kak, aku bukan sekolah tentang parenting misalnya kayak gitu, aku juga nggak tahu apa-apa tentang parenting. Ya udah, makanya aku arahin teman-teman pakainya ChatGPT aja. Nanti begini, misalnya buatkan konten, ini buat konten apa ya? Ini apa keresahan. Jadi kita carinya dari keresahannya ya, keresahan yang dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak. Nah, makanya tadi aku bilang teman-teman harus tahu nih target orang tuanya tuh orang tua yang punya anak umur berapa ya. Anak usia misal usia 7 sampai berapa sih? Berapa ya? 10 tahun aja lah ya. Jangan 7, berarti 5 lah. 5 sampai 10 tahun. Nah, kayak gini.
Misalnya ini target marketnya teman-teman ya, nanti dia kasih tuh materi-materinya. Ini belum masuk cari ide konten. Nah, nanti teman-teman lihat aja nih, akademik prestasi belajar, terus perilaku dan emosi. Nah, baru teman-teman pilih satu tema. Ya, biasanya dikasih banyak gitu. Pilih satu tema, baru